Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Nur Asih dengan akhiran NIM 20080101153. Di sini saya akan menjelaskan terkait sterilisasi untuk memenuhi tugas formulasi dan teknologi sediaan steril yang diampu oleh Ibu APT Dwi Kurnia MSI. Sterilisasi adalah menghilangkan semua bentuk kehidupan, baik bentuk patogen, non-patogen, vegetatif maupun non-vegetatif dari suatu objek atau material, di mana dapat disimpulkan bahwa sterilisasi itu merupakan proses untuk memusnahkan semua mikroorganisme termasuk spora dari sebuah benda atau lingkungan. Jadi, sterilisasi ini memiliki tujuan yang pertama, untuk mencegah transmisi penyakit, yang kedua, untuk mencegah pembusukan material oleh mikroorganisme, yang ketiga, untuk mencegah kompetisi nutrien dalam media pertumbuhan sehingga memungkinkan kultur organisme spesifik berbiak untuk keperluan sendiri. Dan yang terakhir, untuk menjamin produk bebas dari mikroorganisme atau steril sehingga kualitas dan stabilitas produk dapat terjamin. Metode sterilisasi ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada metode sterilisasi dengan cara panas, dan yang kedua adalah metode sterilisasi dengan cara dingin. Metode sterilisasi dengan cara panas dibagi menjadi dua, yaitu ada metode sterilisasi dengan cara panas kering dan metode sterilisasi dengan cara panas basah. Metode sterilisasi dengan cara panas kering yaitu menggunakan oven, di mana oven ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memanfaatkan prinsip udara kering dengan suhu tinggi, di mana udara kering dalam oven ini berfungsi untuk melakukan sterilisasi alat, media, hingga pelarut organik. Suhu panas yang dikeluarkan oleh oven ini akan dilakukan penyerapan ke tiap permukaan alat yang sedang dilakukan sterilisasi atau pengeringan. Setelah terserap oleh alat tersebut, kemudian panas akan merambat ke seluruh permukaan dengan suhu yang stabil untuk melakukan sterilisasi. Dengan panas yang tinggi, oven mampu membunuh mikroorganisme yang terdapat pada alat. Metode sterilisasi dengan cara panas basah yaitu menggunakan autoclave, di mana autoclave ini memiliki prinsip kerja yaitu mensterilkan bahan dengan menggunakan tekanan uap optimum untuk sterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 15 PSI. Di mana penurunan tekanan pada autoclave itu tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan untuk meningkatkan suhu dalam autoclave. Nah, suhu yang tinggi inilah yang akan membunuh mikroorganisme. Metode sterilisasi dengan cara dingin ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama, teknik removal atau penghilangan bakteri, dan yang kedua adalah teknik membunuh bakteri. Teknik removal atau penghilangan bakteri dapat menggunakan metode filtrasi dengan membran filter berpori 0,22 mikrometer. Lalu untuk teknik membunuh bakteri ini dapat menggunakan radiasi sinar gamma menggunakan isotop radioaktif kobalt 60 dengan dosis 25 kGy dan gas etilen oksida dengan dosis 80-1200 mg per liter pada suhu 45-63 derajat Celcius dengan RH 30-70% selama 1-4 jam. Untuk menentukan metode sterilisasi yang tepat pada alat dapat dilakukan dengan cara melihat bentuk alat dan elemen pembentuk alat, di mana untuk alat gelas yang berskala dapat dilakukan metode sterilisasi panas basah menggunakan autoclave, di mana cara ini merupakan cara yang paling baik karena uap air panas dengan tekanan tinggi menyebabkan penetrasi uap air ke dalam sel-sel mikroba menjadi optimal sehingga langsung mematikan mikroba. Sterilisasi menggunakan autoclave ini tidak membutuhkan waktu yang lama. Sterilisasi ini dilakukan di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 15 PSI, di mana suhu 121 derajat Celcius ini merupakan suhu di mana air mendidih dan digunakan tekanan 15 PSI dari suhu 121 derajat Celcius, maka alat gelas tidak akan memuai sehingga tidak akan merubah ukuran dari alat tersebut.
Lalu, untuk alat-alat yang tahan terhadap panas tinggi dan juga peralatan gelas yang tidak digunakan dalam pengukuran seperti batang pengaduk, spatula logam, corong gelas, beker gelas, dan pinset dapat dilakukan dengan cara panas kering, yaitu dengan menggunakan oven dengan proses konduksi panas, di mana panas diabsorpsi oleh permukaan luar dari sebuah instrumen dan kemudian dikirimkan ke lapisan berikutnya, dan pada akhirnya keseluruhan objek mencapai suhu yang dibutuhkan untuk sterilisasi. Dan untuk alat yang tidak tahan panas dapat disterilkan dengan menggunakan cara dingin, misalnya dengan dialiri gas etilen oksida atau disterilkan dengan cara radiasi. Dan apabila tidak memungkinkan dilakukan sterilisasi dengan cara tersebut, maka dapat dilakukan desinfeksi dengan cara merendam alat tersebut dalam alkohol 70% selama 24 jam. Tetapi hal ini belum menjamin sterilitas dari alat tersebut. Untuk menentukan metode sterilisasi yang tepat pada bahan, dapat dilakukan dengan cara melihat bentuk bahan dan stabilitas bahan yang akan digunakan. Gambar tersebut merupakan pohon keputusan untuk pemilihan sterilisasi sediaan cair berbasis air, di mana apabila bahan berupa sediaan cair yang tahan terhadap pemanasan, maka metode sterilisasi terpilih adalah cara panas basah menggunakan autoclave pada 121 derajat Celcius selama 15 menit. Dan apabila tidak bisa dilakukan cara pertama, maka dilakukan metode sterilisasi panas basah dengan waktu yang dikurangi. Dan apabila cara kedua tidak bisa dilakukan, maka dilakukan proses sterilisasi filtrasi. Dan apabila metode sterilisasi filtrasi tidak dapat digunakan, maka dapat dipilih cara aseptik untuk membuat sediaan tanpa dilakukan sterilisasi akhir. Gambar tersebut merupakan pohon keputusan untuk pemilihan sterilisasi sediaan cairan aqueous semi-solida atau serbuk kering. Apabila bahan tahan terhadap pemanasan, maka metode sterilisasi terpilih adalah cara panas kering menggunakan oven dengan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam. Apabila tidak bisa dilakukan cara pertama, maka dilakukan sterilisasi menggunakan oven dengan waktu yang dikurangi. Bila cara kedua tidak dapat dilakukan, maka dipilih metode radiasi menggunakan senyawa kobalt 60 dengan dosis 25 kgJ. Bila tidak dapat dilakukan, maka dilakukan dengan metode radiasi dengan dosis radiasi diturunkan. Apabila metode radiasi tidak dapat dilakukan, maka dilakukan proses sterilisasi filtrasi. Dan apabila metode sterilisasi filtrasi tidak dapat dilakukan, maka dipilih cara aseptik untuk membuat sediaan tanpa dilakukan sterilisasi akhir. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.